Oke, terima kasih Mbak Wike. Apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa pakai banget. Oke, semoga ini saya nggak tahu ya, saya nggak biasa pakai Google Meet, biasanya pakai Zoom, jadi saya nggak tahu apakah video yang ada di slide ini bisa didengarkan, semoga bisa. Terima kasih banyak Mbak Wike, Mas Wawan, Mas Jowas, Mbak Pipin. Hari ini saya ingin mempresentasikan singkat saja terkait dengan menguji kapasitas negara melalui pandemi. Jadi mungkin nggak semakro Mas Wawan sampaikan ya, tapi saya coba. Yang pertama saya akan sampaikan apa itu governability, dan kemudian kita lihat ada beberapa indikator inconsistent policy, salah satunya overlapping authority, health and economic impact dari corona, dan yang terakhir conclusion. Di foto sebelah kanan itu kita tahu itu ada jimat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang diklaim sebagai pencegah virus corona yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan lihat di slide saya selanjutnya, kita akan melihat beberapa perbandingan. Jadi kebetulan saya mengambil beberapa data dari Agustus dan Desember. Jadi sebelum presentasi ini dilakukan, sekarang kita sudah 8 bulan memasuki corona sejak diumumkan kasus pertama tanggal 2 Maret 2020. Dan kalau kita lihat, saya mengambil 2 periode, apa yang terjadi di Maret, apa yang terjadi di Agustus, karena itu separuh, dan kemudian apa yang terjadi di bulan Desember. Jadi cara saya mengukur dan melihat kapasitas negara untuk menangani corona, itu saya bagi menjadi 2 periode. Nanti kita akan lihat datanya. Yang pertama, kalau kita bisa lihat sejak Perang Dunia Kedua, sebenarnya virus corona ini kita bisa membayangkan seperti tes CPNS yang ada di foto ini. Jadi pesertanya adalah negara-negara. Jadi sekali lagi, belum pernah ada dalam sejarah bangsa-bangsa, terutama sejak Perang Dunia Kedua, ada tes yang sama, yang standar, yang menjangkau semua negara. Corona ini saya bayangkan sebagai tes untuk melihat kapasitas negara, untuk menguji kemampuan negara bagaimana menghadapi corona. Jadi semua negara di dunia ini dites dengan parameter yang sama, yaitu virus corona. Tentu saja beberapa aspek yang dites, ada aspek bagaimana daya tahan sebuah negara, bagaimana finansial manajemen sebuah negara, bagaimana kemampuan tenaga medis, bagaimana sistem kesehatan mempengaruhi itu, dan tidak hanya walaupun tesnya di bagian kesehatan, tetapi kita sebenarnya bisa lihat dalam perjalanan 8 bulan ini, itu kita bisa lihat bagaimana corona itu tidak hanya mengetes kemampuan Indonesia dalam arti sistem kesehatan, tetapi juga sistem pemerintahan, juga hubungan pusat daerah, juga hubungan antara DPR legislatif ya dan kemudian eksekutif. Bagaimana pola manajemen anggaran. Jadi semua hubungan itu kemudian dites dalam satu parameter terkait dengan virus corona. Nah, saya hanya ingin melihat dua saja karena ini yang relatif sama ya. Tentu saja dari tes virus corona di semua negara ini ada beberapa negara yang tidak bisa ikut ambil bagian karena terlalu rendah persyaratannya seperti negara-negara di Afrika yang sama sekali tidak bisa kita lacak datanya. Tetapi saya ingin melihat data yang disampaikan sama untuk semua negara terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah testing capacity, yang kedua adalah positivity rate. Kita lihat dan pertama. Ini data yang saya dapatkan 31 Agustus 2020 dari situs worldometer.info yang melihat berapa sebenarnya kapasitas tes per sejuta populasi. Jadi ini standar tesnya sama, berapa banyak tes yang dilakukan per sejuta populasi. Nah, Indonesia waktu itu ada di peringkat nomor 54 dengan 8.000 tes per sejuta populasi. Itu kita kalah dengan Bangladesh dengan 9.000 sekian, bahkan kita kalah oleh Zimbabwe dengan 10.000 tes per sejuta populasi. Ini negara yang kalau kita lihat PDB, kita lihat struktur ekonomi itu jauh dibanding Indonesia. Tetapi untungnya kita bisa lebih baik dari Zambia.
yang waktu itu hanya 6.000 tes per sejuta populasi. Bahkan Anda juga belum pernah kan dengarkan negara Zambia gitu, di mana dan bagaimana. Ini negara-negara yang sangat terbelakang di Afrika sana. Sekarang kita bandingkan dengan data yang saya dapat ambil hari ini, 18 Desember. Saat ini kita berada di posisi 61 di dunia dengan 24.000 tes per sejuta populasi. Tentu saja ini lonjakan yang cukup fantastis ya, 3 kali lipat dalam 4 bulan. Tetapi bisa kita lihat Zambia itu bahkan lebih tinggi dari Indonesia. Jadi sekarang dia kapasitas tesnya itu 27.000 per sejuta populasi. Artinya dalam 4 bulan itu Zambia itu bisa mengalahkan Indonesia. Walaupun kalau kita lihat di situ Indonesia juga sudah mengalahkan Bangladesh ya, dengan selisih sekitar lumayan banyak, 6.000 per sejuta populasi. Tetapi sekali lagi kemajuan kita dalam 4 bulan terakhir itu kalah dan dikebut oleh Zambia. Ini tentu saja bukan prestasi yang membanggakan, apalagi kalau kita lihat di negara-negara yang lebih rendah kapasitasnya dari Indonesia, misalnya di bawah itu ada Pakistan, ada Myanmar, itu jauh kapasitas tesnya lebih baik dari Indonesia. Indonesia hanya menang oleh beberapa negara yang ya bisa dibilang terbelakang lah. Ethiopia, Uganda. Kalau di Asia Tenggara kita menang oleh Kamboja, yang Kenya kita menang oleh Kenya, Togo, Ghana, yang sebenarnya secara kapasitas ekonomi dan politik itu jauh di bawah Indonesia. Poin yang ingin saya tegaskan apa? Dari testing capacity itu kita hanya setara, sekali lagi di garis bawah ya, dari testing capacity, kalau kita melihat tes corona sebagai ujian dari masing-masing negara, dari testing capacity itu kita hanya sejajar dengan negara-negara terbelakang di Afrika. Itu poin saya. Bagaimana dengan positivity rate? Seperti kita tahu, positivity rate standar WHO itu 5%, dan pada bulan Agustus, positivity rate kita itu ada di 15,30%, atau 3 kali standar WHO. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi saat ini yang disampaikan oleh Pak Profesor Wiku ya, 3 hari yang lalu, positivity rate kita bukannya turun, tapi justru meningkat menjadi 18%. Jauh di bawah standar WHO 5%. Jadi meningkat dari 15% ke 18%. Artinya apa? Artinya dalam 4 bulan terakhir, kita bisa lihat bahwa negara itu tidak semakin membaik dalam menangani corona, tapi justru dari 2 indikator yang penting yang dipakai sebagai standar internasional, kita justru menjadi semakin buruk. Kira-kira itu. Pertanyaannya, mengapa kasus positif COVID di Indonesia terus meningkat grafiknya, dan hari ini kita sudah mulai terbiasa dengan menyentuh angka 7.000-an. Nah, saya ingin putar video ini, saya nggak tahu apakah ada suaranya, saya harap ada suaranya ya. 3 hal ini penting, terus kita ulang-ulang sekali lagi, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19. Saudara-saudara, mari pahami bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan, patuhi. Gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, kalau kita lihat dari video Pak Jokowi pada tanggal 26 Maret dengan video Pak Yuri ya, pada bulan Agustus, 4 bulan kemudian, kita bisa lihat ada yang hilang di situ. Yang hilang adalah pembatasan mobilitas. Pada awalnya Pak Jokowi mengatakan batasi mobilitas, dan kemudian itu hilang menjadi 3M yang kita kenal sekarang ini. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Waktu itu memang belum ada kampanye memakai masker ya, waktu awal-awal Maret. Tapi itu bisa kita maklumi. Yang hilang adalah pembatasan mobilitas itu hilang. Kenapa? Karena pemerintah sadar ketika mobilitas dibatasi, maka ekonomi yang akan terdampak sangat signifikan. Oleh karenanya, kebijakan terkait dengan mobilitas itu, pembatasan mobilitas itu dihilangkan dengan sangat signifikan. Kita bisa lihat ceritanya, contohnya di banyak provinsi ya, pemberlakuan PSBB itu tidak pernah dilakukan dengan sangat ketat dan banyak lubang di sana-sini. Itulah yang saya sebut sebagai cara pemerintah yang inkonsisten dalam menghadapi COVID-19 kalau kita mau lihat dalam 8 bulan terakhir. Saya juga ingin memberikan contoh yang sangat
istimewa ini terkait dengan pembatasan mobilitas itu terkait dengan mudik waktu itu. Seperti kita tahu, ini sebagai contoh ya, tanggal 2 April, jubir Presiden mengatakan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020. Dan kemudian sore harinya, Pak Mensesnek Pratikno mengatakan yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak kepada masyarakat lapisan bawah. 8 hari kemudian, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan mudik yang pertama hari ini sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik. 13 April, 3 hari berikutnya, Presiden menindaklanjuti dengan instruksi Presiden. Jadi ada beberapa sanksinya sesuai dengan surat edaran Kemenpan nomor 46 tahun 2020. Seminggu kemudian, 8 hari kemudian, Presiden mengatakan, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Presiden Jokowi pada tanggal 22 April yang disiarkan di Mata Najwa menegaskan ada larangan mudik kalau terkait dengan pulang kampung, dan waktu itu muncul isu luar biasa terkait dengan itu bukan mudik, itu pulang kampung. Jadi ini disampaikan tentu saja sebelum 21 April ya, karena waktu itu butuh taking dan editing untuk Mata Najwa. Nah, berikutnya tanggal 24 April pemerintah melarang transportasi tanggal 24 sampai dan seterusnya ya idealnya. Jadi waktu awal puasa itu ditutup sampai dengan 1 Juni, kendaraan bermotor sampai 31 Juni dan seterusnya. Tetapi kemudian muncul inconsistent policy, kita lihat dari keluarnya surat edaran dari gugus tugas tentang pembukaan transportasi. Jadi ditutup pada awal Ramadan dan kemudian 2 minggu kemudian dibuka karena ternyata dampaknya luar biasa secara ekonomi. Pada tanggal 9 Mei, penerbangan dibuka dengan surat bebas COVID yang bisa dibeli waktu itu 70.000 di Tokopedia, surat tugas, dan kopi identitas. Kereta luar biasa beroperasi kembali pada tanggal 12 Mei, dan pada 14 Mei kemudian ada antrean panjang yang tidak mengindahkan physical distancing. Ini jadi kelihatan kan, tadinya tidak boleh, kemudian dibawa tidak, dan kemudian ASN dilarang, akhirnya semua dilarang, transportasi dihentikan, dan kemudian transportasi dibuka lagi, dan kemudian orang mudik. Jadi ini contoh real bagaimana pemerintah kita dalam beberapa bulan terakhir itu tidak konsisten untuk melakukan policy yang terukur dan jelas. Ini beda sekali dengan beberapa negara yang lain. Yang kedua, problemnya terdapat overlapping capacity ya, overlapping authority. Jadi ada isu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini sangat kerasa ketika kita lihat kasus di DKI Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan yang mencoba untuk menjadikan kasus corona sebagai bagian dari political capital berhadapan dengan Jokowi. Tentu saja kita tahu kepentingannya untuk kepentingan masa depan. Tapi poinnya adalah masing-masing daerah itu memiliki otoritas dan ketika itu bermasalah dia bisa mengambil kredit dari situ. Tetapi belakangan kalau kita lihat ya, dalam kasus saya coba ambil contoh lagi, kasus Rizik. Rizik itu sekali lagi pulang, di-welcome oleh Mahfud MD, dan kemudian dalam tanda petik diizinkan untuk dijemput. Ketika muncul antrean panjang, siapa yang dipanggil? Gubernur Jawa Barat karena ada kumpulan di Megamendung. Ridwan Kamil misalnya kemudian membalas, ya jangan cuma kita dong yang ngizinin Habib Rizik dan dijemput siapa? Dan kemudian Mahfud MD bilang tidak ada pelanggaran terkait penjemputan Habib Rizik. Nah ini juga inkonsisten, ada perlawanan di situ. Jadi sekali lagi pemanggilan polisi terkait dengan pelanggaran protokol ini berkembang dari upaya untuk menciptakan dan menegakkan protokol kesehatan menjadi motif politik gitu. Seharusnya yang dipanggil siapa? Yang dipanggil Menko Polhukam dulu, tapi kan nggak bisa karena itu atasannya dalam tanda petik ya. Jadi membawahi itu. Jadi ini tidak jelas. Yang tidak jelas itu diciptakan tidak hanya di tingkat masyarakat, tetapi justru di tingkat pusat dengan hubungan dan juga hubungan pusat daerah. Nah ini yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini.
ada juga problem overlapping authority antara mereka yang ad hoc dengan permanen. Cerita gugus tugas yang ad hoc dengan Kementerian Kesehatan yang permanen, itu datanya di mana? Datanya di gugus tugas atau datanya di Kemenkes, sorry. Bahkan sampai sekarang itu masih ada lag data antara data yang dikumpulkan pemerintah daerah dengan data yang disampaikan setiap harinya oleh gugus tugas. Jadi ada authority yang tidak selaras begitu. Ada miskomunikasi, informasi yang ada di dalam level pemerintahan. Dan yang terakhir tentu saja eksekutif dan legislatif, misalnya terkait dengan politik anggaran. Bagaimana anggaran kemudian dilakukan untuk mencegah COVID-19. Ketika defisit kita lebih dari yang disyaratkan undang-undang, yang seharusnya kalau nggak salah 3%, itu kemudian Pak Jokowi terancam waktu itu menjadi sasaran impeachment. Jadi ada ruang yang tidak selaras ya. Cara bangsa ini, sekali lagi ini bukan persoalan pemerintah saja ya. Saya memandang negara secara keseluruhan, itu ada persoalan bahwa kita tidak bergotong royong, kita tidak duduk bersama dari masing-masing elit itu dalam semua elemen. Jadi mulai dari pemerintah, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif juga bagian dari seluruh permainan politik yang tidak sejalan untuk mengatasi wabah. Nah, ini persoalan serius. Nah, kalau kita lihat ketidaksinkronan apa yang terjadi dan menjadi tontonan publik setiap hari itu di tingkat pusat, itu kemudian merembet ke daerah. Dari survei yang dilakukan oleh Kompas ya pada 30, yang kalau nggak salah disampaikan di harian Kompas, yang saya dapatkan 31 Agustus, kayaknya beberapa hari sebelumnya, kalau nggak salah 26 Agustus, itu kita bisa lihat bahwa 76% dari mereka tidak khawatir terhadap virus corona. Mereka 76% tidak khawatir tertular dan 76,1% tidak khawatir menularkan. Jadi dari mereka yang ketika kembali beraktivitas dari luar rumah, sebagian besar atau 60,3% merasa sudah melakukan aktivitas normal seperti biasa. Ya karena kampanye yang dilakukan pemerintah itu inkonsisten sekali lagi antara health dan ekonomi. Jadi memang tidak mudah untuk mencoba mencari titik keseimbangan itu. Kita hanya bisa berharap di vaksin yang harganya juga waktu itu ya, waktu data ini saya dapatkan itu masih ada perihal vaksin, tapi ternyata sekarang akan semuanya digratiskan pemerintah. Nah itu berita baik. Jadi sekali lagi ada banyak cerita terkait dengan bagaimana ketidakjelasan masyarakat pemerintah di tingkat pusat dan juga hubungan pusat daerah itu menjadi implikasi yang cukup serius di tingkat masyarakat sehingga mereka kemudian tidak peduli dan menjadikan angka penularannya tetap terus tinggi. Yang kedua sebenarnya kalau kita lihat dari economic impact, Indonesia bisa dibilang itu tidak seburuk yang dibayangkan oleh banyak orang. Jadi misalnya ini di data dari kuartal kedua ya, kita minus 5,32% waktu itu. Tetapi kita lihat Thailand itu minus sampai 12%, Malaysia 17%, Singapura 13%, Filipina bahkan 16%. Jadi dibanding dengan negara-negara lain, kita tetap mengalami resesi karena pada kuartal ketiga itu kita minus sekitar 2%, tetapi jadi minus 2 kali berturut-turut kemudian terjadi resesi. Tapi kalau dibandingkan dengan negara Asia yang lain, Asia Tenggara terutama, itu kita cukup baik ya dari sisi ekonomi. Dari sisi proyeksi ekonomi misalnya, Indonesia juga tidak buruk-buruk amat. Tahun ini menurut ADB diperkirakan kita minus, tetapi hanya minus dalam tanda petik ya, hanya minus 1%. Bandingkan dengan misalnya Singapura yang minus 6%, Thailand bahkan yang mengandalkan pariwisata minus 6,5%. Dan tahun depan kita diprediksi bisa tumbuh sekitar 5,3%. Jadi dari rata-rata Asia Tenggara minus 2,7%, kita cukup bagus karena hanya minus 1%. Kita hanya lebih buruk dari Laos, tapi yang lain sepertinya lebih parah. Jadi health itu kemudian kalau kita lihat itu seringkali dikorbankan dalam tanda petik untuk
untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Nah, ini sekali lagi ya data kalau kita lihat di beberapa negara dengan Cina ya, East Asia and Pacific misalnya dari prediksi 2000 Indonesia juga walaupun 2020 itu minus sekitar 1% seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya di 2021 itu kita bisa tumbuh di atas 5%. Tentu saja tidak seperti Cina yang hanya turun tapi nggak sampai minus. Vietnam juga demikian karena mereka mampu mengontrol ya. Taiwan juga demikian. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand, kita sebenarnya relatif lebih baik ya. Walaupun yang kalau kita lihat dari prediksi ini, yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya bouncing back-nya di 2021. Bouncing back Filipina dan Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada bouncing back Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 5%, sementara di Malaysia dan Filipina tahun depan itu ekonominya bisa tumbuh sampai 7%. Walaupun kita tetap lebih baik ya, lebih sedikit lebih baik mungkin dari Thailand. Tapi yang patut menjadi perhatian adalah ke depan itu seperti apa. Dan karena mereka negara-negara ini ya, misalnya Malaysia, Filipina dan juga Thailand itu sangat ketat dalam pemberlakuan protokol kesehatan, mereka membatasi mobilitas luar biasa sehingga bouncing back-nya bisa lebih tinggi. Sementara kita mencoba menarik apa yang disebut sebagai gas dan rem policy. Nah, beberapa isu misalnya terkait dengan undangan Terawan, misalnya itu kemudian dijadikan sebagai kampanye politik untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Sebenarnya sekali lagi kalau Anda lihat di acara ini, sebenarnya Terawan itu diminta, Pak Menteri Terawan itu diminta untuk sharing tentang apa yang disebut sebagai intra-action review, yaitu prosedur penanganan corona yang menggunakan basis yang digunakan oleh standar WHO. Tapi kemudian ini menjadi berita liar, seolah-olah Indonesia diundang WHO karena sukses menangani corona, padahal itu dua hal yang berbeda, sehingga sebenarnya dia menurut artikel yang saya baca di Liputan 6 itu sebenarnya tidak demikian yang terjadi, karena yang terjadi sebenarnya adalah dia diminta untuk cerita sukses terkait dengan IRR, intra-action review, bukan penanganan corona secara keseluruhan. Tapi sekali lagi, cerita Terawan yang kemudian dijadikan komoditas politik ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sekali lagi kesulitan untuk mencari amunisi untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Dengan kapasitas test rate yang rendah, kita sebenarnya tidak tahu berapa jumlah positive rate di Indonesia saat ini. Dengan kapasitas yang rendah dan positivity rate yang tinggi, itu adalah dua kombinasi yang fatal, karena sekali lagi kita tidak pernah tahu siapa yang kena corona di luar sana, karena datanya tidak pernah bisa dipastikan valid. Nah, sebagai penutup, mohon maaf saya mengambil banyak waktu, sebagai penutup, sekali lagi, pemerintah dihadapkan pada situasi sulit antara dua hal, mengontrol wabah dan mempertahankan ekonomi. Di negara-negara lain, ekonomi itu dikorbankan, direpresi sedemikian rupa, dengan harapan, kemudian health dijaga, dan kemudian bouncing back ekonomi di masa depan. Tetapi Indonesia memilih untuk tidak melakukan represi kepada ekonomi, dengan tadi ya, kalau Anda lihat di video tadi, mobilitas itu tidak lagi menjadi kata kunci. Jadi Anda boleh pergi kemana-mana, boleh keluyuran di mana-mana, asal Anda pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kira-kira gitu. Kampanye pemerintah sekarang itu begitu. Itu beda kalau Anda lihat di Eropa, di New Zealand yang udah selesai, di Australia yang sekarang zero, nanti Mbak Pipin mungkin bisa cerita, itu nggak begitu, karena yang direpresi itu mobilitasnya, karena mobilitas itulah yang menjadi penyebab menularnya wabah. Tetapi di Indonesia karena tidak punya kapasitas itu, kemudian dikontrol dengan 3M. Nah, seringkali kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan tidak berdasarkan pada banyak landasan-landasan saintifik. Dan kalau dengan kebijakan yang ada sekarang, kalau kita lihat dalam 8 bulan terakhir, hanya ada dua pilihan, berhasil mengendalikan pandemi dan ekonomi sekaligus, atau gagal mengendalikan pandemi dan gagal mengendalikan ekonomi sekaligus. Nah, kita bisa lihat ke depan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebagai kata akhir, kalau kita melihat corona ini sebagai upaya untuk mengetes kapasitas negara
dalam mengelola pemerintahan, mengelola ekonomi, dan juga mengelola kesehatan, Indonesia sebenarnya bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang terburuk dalam menangani pandemi. Tapi sekali lagi, kita menurut saya masih berada, kapasitas negaranya berada hanya setara dengan negara-negara yang terbelakang di Afrika. Saya kira itu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banget. Wabarakatuh.